Halo teman-teman, lanjut part yang kedua ya. Ini soal settingan gearbus ya. Pastinya kalau untuk gearbus aku sih di Semarang sendiri sudah tidak meragukan lagi ya untuk Mas Wisnu ya. Untuk settingan gearbusnya ya. Oh ya Mas Wisnu, untuk gearbus sendiri tadi kan sudah crosspat. Ya. Crosspat yang part pertama itu kan sudah selesai ya. Mulai dari gearnya dan lain sebagainya. Itu kalau untuk di gearbus sama nggak mas? Atau beda? Sama aja, Sama aja berarti ya? sama aja. Tapi kalau untuk penggunaan dinamo yang kayak tadi, yang tadi itu ya Torqutun dan kawan-kawannya itu, Ya. saya lebih pakai gear low aja sih. Oh berarti lebih Kalau ke untuk low semua gearbus, ya? kalau dia pakai super low, menurutku ini kurang. Kurang aneh mas ya? Kurang Speednya ya? Atau iya, gimana ya? kayak tenaganya itu terreduksi banget. Soalnya kan kalau gearbus kan itu kan ya lebih ke dimensi EV-nya juga besar, bobotnya juga lebih berat. Makanya kalau untuk main apa ya mas ya, super low yang dominasinya untuk torsi aja, kayaknya kalau untuk kelas gearbus menurutku juga sih kayaknya kurang ya mas ya. Menurutku sih kurang. Iya. Berarti kalau mas sendiri untuk settingnya paling ya tetap low ya mas ya. Iya, kalau saya low, kalau pakai Torque dan kawan-kawan itu. Tapi kalau teman-teman mau coba pakai power dash ya bisa itu pakai gear super low. Iya, power dash itu mas ya. Tapi aku sempet mas, kalau untuk power dash itu kayaknya cocoknya kayak kelas WRX gitu kayaknya lebih cocok sih mas. Ya lebih nyepin. Iya, Itu kan emang MGS gitu kan ya lebih ke ini mas ya. Untuk serangan kan nggak mungkin ya dia menghantam itu ya. Oh iya Lebih sih. ke nyongkel ya Harus kayaknya. dia serangannya kayak di pinggiran FW-nya itu yang killernya itu. Iya, untuk Kayak MGS. MV, Gitu. MJS itu toh. Terus apa itu kayak WRX juga ya mas ya. Mm-mm. WRX. Tapi untuk mas Wisnu sendiri ya, untuk settingan kakaknya yang konon katanya itu pakai apa mas? Gearnya mas? Pakai low semua. Berarti lo semua ya mas ya? Mm-mm. Custom atau bandai mas? Yo, kita yang bandai udah pada terkik. Iya sih. Akhirnya pak yang custom. Yang penting sama rasionya tuh. Berarti untuk chassisnya? Hasilnya MVTD. Berarti untuk gearbus emang enaknya MVTD sih mas. MVTD ceper. Ya. Enak. Kalau untuk mas Wisnu, aku Ya sih, kalau budgetnya cuma VTD ya nggak apa-apa. iya sih. Aku malah pakainya ZVT mas. ZVTD bisa. Soalnya lebih apa ya mas ya? Kalau ZVT itu kalau aku pribadi sih lebih anu mas. Kayak nggak tahu ya. Mungkin karena lebarnya atau beratnya juga kan gitu. Cuma tergantung selera juga sih. Preferensi Revisi masing-masing. masing-masing. MVTD juga ya, aku juga sih ya, rasanya enak juga. Berarti kalau untuk kakaknya yang ini mas ya, yang sering dipakai itu kan, berarti pakai low ya mas ya. Iya. Pakai low, dinamonya tetap Tetap itu Torqutun. mungkin ya main magnet aja ya mas ya. Magnet. Udah gitu tok. Terus RW-nya tetaplah sama lah. Sama, Trader paling. Trader semua RW saya. Iya. Kalau untuk cover, kayaknya mas Wisnu ya lebih suka cover bio mas ya. Kalau buat kakak iya sih paling ya mas dia karena masuk juga ya masuk ke FW-nya itu terus ya kelihatan keren. Oh, iya. Tapi kalau aku melihat dari gambaran cover mas ya, untuk cover bio itu memang kayak beratnya itu lebih di tengah-tengah mas. Dia kalau lebih center gitu ya. Kalau untuk kakak sendiri kan kayak lebar di belakang, itu. Jadi manuvernya itu kayak gini dia. Lebih beratnya ke belakang. Kalau untuk kayak bio kan, gitu loh. Kalau untuk bio kan mesti lebih kenapa ya serangannya itu mesti dapat lah. Kayak aku lihat ya teman-teman yang sering juara itu pakai FBK SN juga itu. Kenapa ya cover bio? Karena ya cover bio itu memang bobotnya senternya di tengah. Bobot senternya itu ada di tengah. Kalau menurut guru Lumban bagus emang center, bobot center di tengah itu bagus. Iya sih emang. iya mas. Aku juga pernah nyoba cover bio itu memang ya sih bobotnya di tengah. Tapi ya semua tergantung selera masing-masing sih. Mau setting tergantung FW-nya juga. Kalau FW-mu
yang nggak bisa dimasukin cover BO ya susah. Iya sih. MCD juga kasih BO kadang hantam itu mas. Nggak bisa ininya, Tengkorak. tengahnya ini nabrak. Bisa mas tapi tinggi mas biasanya mas. Hmm. Ininya itu gampang keserok, copot kadang covernya. Iya. Aku juga riset mas cover untuk FWMCD itu paling mentok-mentok kok ya ini cover Geo Scorpio ada. Soalnya memang yang lebih bisa masuk lah katakanlah. Ya, iya sih. Eagle pasti kehantam sini mas, pada pecah. Aku pernah lihat itu. Yang Eagle tuh MCD pakai Eagle, bayangan sini pada pecah. Terus di samping itu pakai apa ya? MJ copotan kadang. Soalnya kan lebih lobok ininya di atasnya itu. Ada itu cover ARC bisa itu. Iya. ARC Bandai tapi kayaknya. AKW bisa nggak ya? Kalau ARC bisa ini buat MCD. Tapi dia enteng banget sih. Enteng sama itu tuh mas. Tapi tuh itu mas serok loh mas. Gampang copot juga loh. Aku pakai cover ARC di MCD itu copotan banget. Kalau sekali kadang beberapa kali diserang itu udah copot. Jadi, Iya aduh, sih. payah. Memang ya cover MCD itu covernya kenapa kok kebanyakan cover Gio? Ya memang cocok lah di cover Gio. Tapi Mas Visu sendiri kan kakak dulu kan sudah tahu Mas juara masih pakai kakak Mas ya. Iya. Waktu di Surabaya, ingatlah aku dulu itu. Surabaya, yo cover kakak. Nah, balik-balik itu Nah ini RW. juara di Medan dulu. Dulu. Juara 1, terus yang cover kakaknya juara 2. Iya. Tapi yang paling berkesan yaitu Mas dari Surabaya itu Mas. Balik-balik gua sidernya pecah Mas. Semua tidurnya patah juga Mas engkolnya. Aduh, untung ada tukang repair. Terus lah gua buat pengalaman aja Mas. Tapi kalau untuk MCD itu pakai gear apa Mas? Sama. Low juga ya. Semua gearbus tuh baik low semua. Tapi aku lihat kencengnya itu lebih kenceng ke kakak loh Mas ketimbang yang MCD Mas. Mungkin dinamonya atau apa gitu. Dinamonya mungkin ya lebih kenceng. Berarti kakak lebih kenceng berani lah untuk kelas gearbus ya. Oh, berani lah, kakak kan besar, ini kenceng nggak masalah. MCD. Tapi ya aku lihat sih mending ya MCD itu ya kayak lebih ke anu aja Mas ya. Ya hampir sama sih. Mainnya itu kan nyerok dulu. Kakak juga ya menurutku sih ya nyerok juga sih. Nyerok sama antem Dorong kalau dorong kakak lah. itu. Aku sukanya kakak itu dorong. Dia bisa dorong. Sebenarnya sudah nyangkut di sini Mas ya. Aku Enak sering banget, loh. Mas. Kayak gini dia bisa nyuntik ini terus didorong sampai keluar. Iya, kebanyakan gitu Mas ya. Kalau MCD paling kan dia tackle-nya itu Mas. Kalau dari belakang itu sudah enak banget Mas. Oh iya. Kalau udah itu serangan fatal. Ya kalau ini ya dari samping itu ya Bisa. fatal ya Mas ya. Berarti ya ini sama aja ya Mas ya. Tetap gear low ya. Iya. Wes bedanya gearnya aja. Kalau untuk baterai Mas, Baterai tinggal menyesuaikan sama rule bobot. Kalau 180 ya terpaksa kita pakai baterai enteng. 190 ya kita pakai yang berat sekalian. terus semisal ini kan pakai wheel headline Mas ya. Terus nyoba wheel apa gitu pernah nggak Mas? Untuk kakak? Kakak selalu pakai headland yang paling ini. Seneng. Kalau pakai Thunder itu nanti nyerot ya. Iya sih. TG-nya, TG touch ground. WAW itu Mas. WAW ya, saya juga sering dulu. Karena Aku soalnya juga ya dulu kan lihat Mas Wisnu kan pakai WAW itu wheel belakangnya Mirex. Itu juga settingan yang ngepot ngedas itu aku makanya dulu kan wah kayaknya aku kalau buat setting kayak ini cocok sih untuk karakterku kan aku. Makanya kan sekarang aku tetap pakai WAW lah untuk pakai itu. wheel yang enak buat kakak itu selain headland ini WAW itu bagus juga. Iya sih. Untuk wheel headline-nya ya Mas ya. Untuk wheel apa itu headline Mas ya. Dipakai tuh kakak. Ya paling minim lah. Thunder udah TG udah. Iya. Dragon gitu pernah Mas? Dragon belum. Thunder aja TG apalagi Dragon. Iya, aku juga modern Mas. Ada yang pakai wheel dragon itu di kakak itu kok bisa ya. Kayak gitu Mas. Nah ini ilmunya ini aku. Yo tanya sama yang pakai.
Tapi kalau nggak dikepras ya kayaknya susah sih mas. Ya biasa dikepras aja. Ini tak kepras. Iya sih kelihatan kok mas sampai. Mumpung FW murah kan? Iya. Murah ini mas. Murah lah. Tergolong murah untuk sektor ya kakak kelas kakak yang harga kakak tahu sendiri lah berapa mas. Masih 900 ya sekarang. Tapi kadang ya ada yang juga jual 800. Tapi aku dulu pertama kali main kelas gitu kakak sudah habis 1 juta mas untuk FB aja itu. Iya, waktu Sempat itu. sempat gak percaya aku sih di tahun 2020 ini FB kok mahal banget sih sampai 1 juta itu apanya sih bikin mahal aku kayak gitu. Ya nggak ngerti. Nggak ngerti ya tapi ya barang lihat itu ya wah iya sih top kakak itu. Makanya barangkali kan anak baru kan paling ya nggak kuat beli yang bandai ya belinya SD. Sektor aja nggak apa-apa, lebih murah. Bentuknya sama aja kok. Yang penting berani bersaing gitu lah. Berarti kalau Gerbus mainnya masih ada mas ya? Kakak sama MCD mas ya? Untuk saat ini ya. KSN itu belum itu mas? ASN jarang. Dulu kayaknya juga sering nyeting MGS gitu kan? MCS enggak pernah. Jarang? Buat gat-gat aja kan dulu. MV? Yang sering itu WRX dulu. Di Oh iya, Medan saya WRX, pakai iya. WRX terus. Karena nggak ada yang pakai WRX pas itu kan. Iya sih. Aku juga nyeting WRX juga agak-agak susah mas. Ini tipenya gimana gitu? Untuk WRX gitu. Nyari settingannya agak susah. Tapi aku lihat itu sih punya Denny itu dulu WRX-nya tuh kenceng mas. Memang dia cuma nyepin gitu mas ya. Tapi, kok ya bisa ngalahin aku ya? Kakak MCD gitu. WRX-nya jago itu kan punya Aji. Aji GFT itu Iya. sering 10 besar, sering juara juga. Makanya aku sempat bikin kesimpulan gini mas. Berarti kalau untuk WRX itu memang tipikalnya kalau dibuat ngedas nyerang itu gak cocok nih FB-nya. Berarti hampir kayak hitline lah gitu. Mainnya. Ya kayak gitu sih. Kayak hitline sih aku gitu loh mas ini settingannya itu. Mungkin kan ya kan nyutek itulah caranya itu. Kalau untuk menghantam ya paling itu WRX, MCD terus KSN itulah. KSN bagus. Iya untuk menghantam ya. Kemarin beruntun juara terus KSN. Tapi aku sempat susah mas untuk ground clear KSN itu mas. Dulu kan kamu kan pernah minjem aku punya KSN itu aku cari ground clear itu susah banget mas. Padahal beli thunder itu susah banget. Sampai tak ganjil dalamnya itu tetap turun mas. Kalau thunder semua biasanya masih dapat sih ini. Tapi kalau belakangnya lebih gede oh nggak bisa kayaknya. Kayak iklan itu ya. Oh KSN ini ya ceper banget FW-nya ya. Ceper mas. Soalnya aku kan dulu kan KSN itu nggak laku loh mas dulu itu mas. 300 nggak laku dulu mas. Sekarang 300 ya buat rebutan mas. Ya iyalah juara terus. Iya juara itu ya. Emang harus juga ya itu. Berarti kalau untuk settingan Gearbus ya hampir sama kayak Crosspad, cuma lebih ke low aja mas ya. Gearnya aja. Gearnya lebih ke low. Karena saya pakai dinamo yang kelas Torque Tamiya itu. Iya, kurang lebihnya kayak itu mas ya. Dinamonya juga paling ya Torque itulah. Pakai super low nggak ngangkat dah. Iya sih. Berat mas. Mungkin ya Crosspad ya oke lah. Tapi untuk Gearbus ya kayaknya super low kok kayak ya agak anu banget ya. Ngeden lah rasanya. Ngelakuinnya kayak ngeden. Tapi ya alhamdulillah kayaknya Mas Wisnu ya lumayan ya untuk Gearbusnya mas ya. Sudah pernah di sana lah pernah juara, di situ juga pernah gitu mas. Alhamdulillah. Di kandang juga pernah ya mas ya. Padahal biasanya di kandang kita nggak pernah juara ya. Iya dia fokus 1 hari dulu. Meru akeh tapi gitu. Loh, lebih banyak dulu loh. Iya sih. Tapi dulu pas anniversary kan lumayan loh kamu tuh regisnya juga. Ya, tapi kan nggak juara. Juara 2 tuh. Oh yang kemarin. Anniversary MAJT. MCD itu iya. Aku ikut bikin nggak sebanyak dulu lah. Itu ikut 4 mas. 4 tuh berarti kan kalau 3 12. Ya 12. Duluan 15 aku. Oh, iya. Kalau sini bikin turning. Sekarang berapa mas?
Sekarang yang ada aja. Ada aja ya. Sudah nggak kayak dulu lagi Mas. Udah Ya? nggak kayak dulu lagi. Udah ada slot. Iya, ada slot terus sama mungkin Mas ini sudah agak rapuh lagi itu regisnya. Aduh, yes. Berat deh. Sekarang sudah berat Mas ya. Ya karena sudah nggak seperti dulu lagi kehidupan kita juga ya Mas ya. Iya. Dulu kita masih bujang ya udah lah gas berapa ikut los. Kamu turun kemana? Mana Mangkat, berangkat. budal. Sekarang sudah punya anak. gitu. Berat guys. Mungkin kalau belum punya anak ya karena istri ya santai lah. Namanya sudah punya anak gitu ya beda Mas. Iya. Kita harus ngajak anak istri sih. Iya sih. Apalagi kalau keluar kota itu Mas ya. Iya. Makanya kadang kan kalau untuk turnamen ya mohon maaf ya buat teman-teman ya. Kalau untuk yang jauh-jauh ya mungkin ya tidak bisa datang. Lebih ke titip aja tapi ya insya Allah ya Tetap kita silaturahmi. dari Semarang ya selagi teman-teman silaturahim ke kita ya kita juga bakalan ke tempatmu gitu Mas. Bedanya walaupun nggak datang orangnya tapi kirim lah. Kita juga sama-sama menghormati juga yang sudah berpartisipasi di setiap event-event kita di Semarang kan gitu. Berarti kalau untuk gearbus ya sudah cuma itu aja ya Mas ya. Bagian low, part-partnya juga yes kayak gini lah MPTD, wheelnya juga ya paling ya ini aja. Yes. Kalau pengen simple ya kayak gitu guys untuk settingan ya. Untuk Mas Dani ya yang kemarin tanya soal settingan. Mungkin kalau untuk dinamo gitu mega spek cocok ya Mas ya kayaknya ya. Cocok kayaknya. Tapi harus pakai gear super low kayaknya. Soalnya itu terlalu getarannya itu aku lihat itu aduh. Itu kencang banget dinamo ngawur tenan. Tapi ya sesuai namanya sih Mas. Iya. Mega speed Semuanya kuat. semuanya kuat itu Mas. Kan Aidas yang kuat torsinya, kalau spin RPM-nya. Iya sih. Kalau Mega Spec dua-duanya. Iya. Kalau aku sih nyeting yang penting aku nyeting tuh yang penting Mas. Kadang itu kayak keyakinan juga sih Mas. Iya, ya Kayak tetap. kayak berarti kan walaupun kita hari ini ya wah ini mantap. Kadang pas mau mulai acara gitu kadang kok pikirannya kadang kok perasaan kok kayak iki ya sih lebih mantap. Kadang gitu Mas. Aku pernah Mas gitu ngikutin naluri kayak gitu Mas. Ternyata yang andalaku itu duanya itu ngampas semua Mas. Nggak guna itu, babak pertama sudah kukut semua itu. Ngubah settingan di waktu apa? Injury time. Enggak, jadi nggak terubah Mas. Cuma kadang berangkat kemarin pas di GFT itu, aku udah yakin ya, yang tak kirim itu wah guys, mantep lah besok. Aku neng kono aku yakin. Tapi kok berangkat tuh kok aku pengen kata hatiku kok udah nyeting HS wae ya. Nah, iya. Apa ya? Ning HS wae aku no. Kayak kok yakin HS lah aku no ketimbang sing ning kono kan aku gitu Mas. Ternyata pas sampai lokasi bener Mas. HS itu sampai jalan terus. Kalahnya itu di 8 besar ya kalau enggak. Besar tuh kalah. Itu bagus juga itu mengikuti intuisi namanya. Iya. Insting ya. Insting kita gitu. Terus dulu pernah gearbus itu di Tegal juga Mas pas 2023 enggak salah itu. Yang pokoknya 2022 yang sehabis Gatnas kita ya GFT ya, kamu juara 3 itu tuh dapat arena itu. Ya itu aku sempat yakin Mas wong kan pinjam muka kamu aku pinjam muka kamu pakai MCD juga aku wah yakin wis mantep pakai MCD gitu. Tapi pas mau berangkat kok aku kan punya WIW dulu kayak mantep WIW ya ya sudah tak bawa WIW aja lah kok kayaknya kok mantep ini kan gitu loh. Ternyata yang kakak sama MCD itu bosok babak awal Mas. Malah WIB-nya tuh lolos terus Mas. Iya. Aku heran kayak gitu makanya kadang ya kayak itu tadi. Ini berarti contoh-contoh fighter yang mengandalkan intuisi. Nah kan oke ya. Tapi ya intuisinya ternyata benar. Alhamdulillah dilalah toh. Iya Mas. Ya kayak gitulah. Jadi enggak berpatokan kayak ini ya. Walaupun kadang kita sudah bagus gini kalau memang pas belum nasibnya baik ya karena bagaimanapun ya hoki itu tetap
gede. Pengaruhnya di pertandingan terakhir itu hoki itu aduh susah ya. Ya, ya susah itu, harga mahal itu, makanya itu ada yang jual hoki itu Ada mahal jual itu. hoki, borong aja kabeh. Orang wae. Ya mungkin ya nih Mas Yos itu ya. Ya kayak hal-hal kayak gitu kan mungkin kan orang-orang kan juga kadang kan belum aneh Mas ya. Belum gitu ya. Kayak belum mendalami lah. Mungkin kalau sudah lama-lama gitu main kan pasti ya kayak wah kayak hati ini gitu kan kadang pas main gitu kan kerasa ya Mas, kayak wah aku kayak ini bisa lah podium gitu. Mana ada yang kejadian juga pernah Mas? Oh, Pernah nggak gitu? yang waktu di scrim itu yang aku juara 1-2 itu ya malamnya itu aku ngimpi itu. Wih, mimpi ini, Mimpi. asli itu. Ngimpi malah tak borong semua juaranya. 1-4. Wih, yuk Ternyata marok banget ini orangnya ini, marok banget ini terus terang marok ini. iya aku ngimpinya gitu di Lala kok dapat juara 1-2 alhamdulillah. Iya sih. Makanya kan aku kenapa mengajak Mas Wisnu ngobrol soal settingan itu kan aku tahu Mas Wisnu itu tipikalnya seperti apa. Dia tuh memang kalau bermain tuh lebih memang cari menang ya Mas ya. Iya. Iya. Iya, Iya toh? menang toh. Menang toh? Iya. Ya seneng. Cuma Kalau bisa datang ya iya. nggak cuma cari menang, cari silaturahmi juga. Tapi kalau menangnya itu lebih ke banyak dia terus terang. Kenapa aku bisa menyimpulkan itu? Ya memang delivery partnya aja. Sampai Dinamo itu di belakang itu toples-toplesan juga itu. Kalau nggak niat menang ya nggak mungkin. Ya bukan niat menang, sebenarnya niatnya itu membuktikan dengan kayak gini bisa jadi lebih bagus apa enggak ya gitu sih. Kalau menang wis urusan carry lah. Iya. Iya sih kalau untuk itu juga ya Mas ya. Tapi aku juga soalnya sama Mas Wisnu itu orangnya mau bereksperimen gitu loh Mas. Jadi enggak, mohon maaf ya mungkin ya kalau untuk settingan gitu kan kita di sini terus terang ya kita tuh bereksperimen dari dinamo apa gitu kita coba sama teman-teman regional gitu sekiranya enak gitu kita saling saling bareng-bareng di regional itu Mas ya. Sama teman-teman sharing settingan terus tes battle gitu kan. Betul gitu Mas aku kemarin nyoba ke dinamo ini gitu terus oh enak ya kita coba gitu ya seperti itulah kita dalam bermain kelas gear di regional itu ya saling berbagilah ilmu apa sih gitu ya Mas ya. Kita juga ya paling ya cara ya bener sih yang kadang dikatakan orang-orang itu kalau ya menang itu bonus kan gitu. Tapi kan setidaknya kan kita kan ya kayak kamu itulah kalau semisal ikut turnamen kan pengennya apa sih gitu kalau nggak menang kan gitu Mas. Makanya kita ya berusaha ya kayak gini juga ya pengen menang juga kan gitu memang harusnya itu. Tapi kalau untuk dinamo itu Mas Wisnu juga mungkin ya nggak ratusan ribu sih Mas ini Mas. Terus terang nggak ratusan ribu loh ini terus terang nggak ratusan ribu. Mungkin jutaan ya. Mungkin jutaan. Dua kaleng roti apa ya? Oreo. Anu, Roti kaleng Oreo yang bunder itu. Ya. Ya itulah 2 kaleng. Ya itu dinamonya itu ada yang Torkutun, ada yang apalah sama macam-macam pokoknya lah dicoba. Ya, itu coba aja tuh kalau satunya itu 50.000. Paling murah 25.000 itu aja. Kalau yang second dan belum beli Tamiya cuma diambil dinamonya aja. Itu Tamiyanya juga lumayan, boleh aja itu hampir 100.000 Tamiyanya. Cuma diambil dinamonya. Ya buat eksperimennya gitu ya. Nggak salah sih Mas kalau sampai sekarang Mas Wisnu sudah punya patokan inilah ya settingan saya kan gitu. Karena memang benar-benar mencari gimana yang paling baik gitu loh, mencari yang paling bagus, bandingin ini gimana kalau pakai kayak gitu gimana. Iya Mas, makanya ya nggak salah sih kalau
beliau ini sering menangan di sini. Tapi kalau di luar ya hobi-hobian aja ya Mas ya. Iya. Aku senangnya itu seperti itu guys. Jadi aku walaupun nggak tahu soal dinamo, setidaknya kan lihat Mas Wisnu nyeting kayak gitu kan, aku kadang kan cuma ya nonton aja lah sama lihat. Oh ternyata mainnya kayak gitu. Ya wis lah, kita nanti gini aja gitu. Wis. Sampai sekarang kan kita masih ramai Mas ya. Iya. Kadang ngejek-ejekan Mas ya. Apalagi kalau kalah ya Mas ya. Kayak itu. Yang penting seru-seruan. Iya sih seru-seruannya itu. Sikat tiap minggu sama teman-teman. Nah, iya. Lumayan. Ya alhamdulillah kita kenalan gini sudah 4 tahunan loh Mas. Iya, 4 tahun Mas kita Mas. 2020. Ya sudah kayak keluarga Mas. Di sini berarti kita tuh ya. Di sini kita Hampir kayak setiap keluarga minggu, semua. hampir setiap minggu kita ketemu loh ya. Walaupun bukan asli orang Semarang tapi di sini di kota ini disatukan sama hobi. disatukan sama hobi juga yang dulunya nggak kenal itu ya sekarang sudah punya teman ya kayak gitulah kita itu bermain. Makanya kadang kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama orang-orang lama itu Mas Eko, Mas Ima, Mas Bobi dan lain sebagainya itu ya memang tujuannya kita itu bermain komunitas itu ya cari keluarga Mas. Sampai sekarang ya alhamdulillah ya aku juga di Semarang juga punya teman-teman kasir, terus di Magelang juga sama teman-teman Magelang juga ya ada gitu Mas. Jadi kalau di sini nggak ada keluarga nggak bete lah ya. Ya nggak bete lah intinya, cuma apalagi kan kalau saya kan jarang pulang ya. 1 bulan sekali pulang paling. Nggak jauh sekali. Kadang kan kalau ada kayak gini ada hiburannya gitu ya tetap juga Mas di perantauan gitu Mas ya. Betul. Ya mungkin kalau untuk soal settingan gearbus ya untuk kali ini ya hanya sedikit inilah yang sering kita pakai, kita eksperimen juga. Untuk dinamonya juga ya sama seperti yang crossbar tadi, cuma hanya di gearnya aja ya teman-teman ya. Kalau saya, Kalau Mas Wisnu cuma nggak tahu ya untuk master di luar sana itu pakai settingan apa-apa. Soalnya kadang kalau yang namanya settingan itu kadang ada yang mau terbuka, ada yang nggak mau, ada yang mau tertutup juga ada yang sudah pro tapi kadang ya nggak mau itu sharing gitu ya. Kita di sini sih ya niatnya sih cuma ya kalau misal membantu ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Tidaknya kan itu temanku atau subscriber saya itu juga teman saya itu yang dari plat AG itu juga aku suka juga Mas, tuh kayak orang baru juga sih kalau ya terutama kan untuk apa orang-orang yang baru main CG itu kan biasanya kan mereka buta gimana ya caranya iya. biar enak settingannya piye ngawur dinamo apa anak baru kan butuh motivasi kayak gitu. Ya kayak gitulah sering-sering walaupun kita di regional kadang setiap regional juga punya privasi masing-masing Mas untuk orang-orangnya ini. Tapi kita di sini selalu terbuka sih buat teman-teman luar juga yang mau pengen sharing-sharing, pengen tanya-tanya soal apa gitu kan. Ya insya Allah kita jawab lah, kita kalau memang pernah ngalami juga ya kita nanti kan bisa saling tanya jawab di sini kan Mas. Ya kayak Mas aku penasaran Mas kayak miliki apa gitu enak nggak Mas dipakai buat ini ya, kalau pengen kayak gitu ya teman-teman ya nanti bisa kita ya sharing-sharing lah. Kalau misal kayak apa ya Mas ya, kayak istilahnya itu orang Jawa itu izin ke temennya ya kita sharing aja di sini ya, tinggal kolom komentar aja lah Mas aku pengen bahas soal ini bisa nggak gitu ya. Kalau misal kita bisa jawab ya kita bisa buat video lagi ya, kurang lebihnya kayak gini lah untuk settingan jawab dan ada bahannya juga yang penting itu. Tapi kalau yang susah-susah ya yo ngapurane ya lur. Partnya nggak ada ya bingung. Iya sih ya.
Ya udah mungkin ya segitu dulu ya teman-teman ya untuk pembahasan gearbusnya. Singkat, padat dan jelas. Yang lama ini kita ngobrolnya tadi ya. Mungkin kalau ada bahan apa lagi mungkin bisalah kita nanti sharing-sharing lagi Mas ya sama Ya, ya. teman-teman yang lain Bisa. pas lagi kumpul-kumpul gini. Mungkin kan sebentar lagi mau Gatnas. Iya. Untuk settingan-settingan gitu kan bisa lah buat referensi Oh, teman-teman bisa. juga gitu Mas. Nanti kalau ya referensi buat settingan Gatnas bisa juga. Iya sih ya. Ya, bisa lah bisa-bisa Mas ya. Iya. Kayaknya cocok ini buat referensi settingan Gatnas ini. Bagaimana minggu depan kita live streaming kualifikasi? Oh iyalah. Harus itu. Ya ya bisa ini. Oh ya teman-teman mungkin minggu depan kita ada kualifikasi. Mungkin kita akan streaming aja. Lihat keseruan kita di Semarang seperti apa kualifikasi ya. Oke teman-teman untuk pembicaraan kita untuk soal settingan gearbus sementara itu dulu. Mungkin kalau ada lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi dengan bahan materi yang baru lagi. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Sampai bertemu kembali.